Nih, kayak gini ya. Ini kita bagi dua, nanti cara pasangnya kan gini. Nanti teman-teman akan tahu misalnya kalau Rizky amit-amit ya duduk misalnya ya, terus ternyata ada luka di area frontal ya. Nah, di sini ada luka robek misalnya. Berarti kalau ada luka robek, yang harus kita siapkan jangan langsung kasih perban. Kita balut dulu pakai kasa. Ya, pakai kasa, nanti pakai plester dulu kasanya, baru nanti ditutup pakai perban. Ya, misalnya udah pakai kasa, udah di apa? Plester, pakai kasa. Pakai kayak peci yang gitu, tau gak sih? Peci yang kerut. Ini belakangnya, yang video sini biar kelihatan. Nah, nanti dari belakang ini kita putar kayak gini. Disilang. Yang satu tetap putar ke depan, ke pinggir, gitu ya, yang satu ke atas. Nah gini ya, nanti kesini lagi ini ke bawah. Ini ditutup pakai ini. Nah, ini kesini. Semuanya nutup. Lucu. Kayak turban ya. Di akhir kayak gini. Pakai itu, Bu. Pakai Kayak anak kecil langsung beres mandi. nah, sip. Di kepala. Jadi tetap ini. Kalau yang tri nggak ada luka open fracture, dia hanya lecet aja. Berarti kita bersihkan lecetnya, kita perban, baru kita cek yang lain. Ada pemeriksaan PMS. PMS ini dilakukan sebelum dan sesudah. PMS itu apa sih? Kita cek di mana kalau misalnya di kaki pulsnya. Puls itu kan denyut nadi ya. Di mana? Bisa di sini. Apa ini namanya? Itu kan nadi posterior tibialis. Dorsalis ya. Pulsnya kita raba. Oh, masih kuat. Terus motoriknya, Ibu boleh digerakkan kakinya sedikit. Oke, masih ada pergerakan. Sensorinya misalnya coba, Ibu masih kerasa? Enggak. Kerasa? Nggak kerasa? Kerasa. Oh. Oke, mungkin ya kalau nggak kerasa bisa jadi kalau misalnya memang sudah ada perhatikan bahwa si pemasangan bidanya itu tidak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras nanti sirkulasinya kan akan bermasalah ya, akan berpengaruh ke puls, motorik dan sensori. Oke. Baik, Ibu. Ini akan saya lakukan bidah ya Bu ya, untuk mempermudah nanti saat dipindahkan ke rumah sakit dan agar kaki Ibu tidak terlalu banyak bergerak. Karena kalau misalnya terlalu banyak bergerak ini akan beresiko semakin ada perburukan misalnya atau cedera. Dan untuk tadi mengurangi resiko nyeri karena ada bebat ya, jadi bisa mengurangi resiko nyeri. Nah, ini melewati 2 sendi. Kalau sudah, di sini teman-teman lihat dulu ketersediaan alat. Kalau ada perban elastis, kita pakai perban elastis. Kalau nggak ada, boleh kita pakai mitela. Nih, saya kasih contoh buat penggunaan mitela dulu ya. Kalau mitela, nanti teman-teman bikin kayak gini, dibulet-bulet dulu ya, bikin kecil, terus dibagi 2. Cocoknya pakai yang besar, ya. Terus nanti bikin ke sini. Boleh dibantu dibulet-bulet dulu. Ini harusnya yang lebih panjang ya, si nutelanya harusnya lebih besar. Oke, segini dulu aja. 4. Oke. Mari kita pasang stoknya.
caranya ini ditarik, ini kan ada 2 ya, Iya. dimasukin 1, ditarik, baru diikat sana yang sebelahnya. Oh, jadi di pinggir. Ambil 1, letak. Psikiatri. pulsnya masih ada, ibu bisa digerakkan. Oke, masih kerasa? Kerasa. Jadi PMS setelah dilakukan tindakan itu fungsinya untuk mengevaluasi apakah terlalu kencang atau tidak. Ya, ini untuk Nitella. Paham ya untuk Nitella? Oke. Sekarang kita coba yang perban elastis. Gaya menggunakan perban elastis. Posisi perban elastis ketika kita muter posisinya kayak gini. Jangan kayak gini. Jangan kayak gini nih, ya, tapi kayak gini. Ya, ada yang tahu kenapa? Karena kalau misalnya nggak lorong, tak masih kepegang. Kalau misalnya kayak gini, dia akan lepas. Ya. Kalau udah lepas sebenarnya nggak masalah, cuma nanti teman-teman jadi PR kemana-mana kan. Nah, nariknya agak ibu di apa ya? Nah, ada prinsipnya ya, melakukan perban elastis itu harus estetik ya. Jadi selain untuk memfiksasi, kita juga perhatikan estetiknya ya, estetikanya dibuat zigzag. Walaupun dalam kondisi buru-buru ya, teman-teman kalau sudah terbiasa, nanti ketika memindai itu akan memperhatikan estetikanya. Ini kalau udah, yang ditutup kita sambung dulu sama perban lain. Degradasi ya. Nah. Ibu kalau misalnya udah habis gimana? Putar lagi ke bawah. Nah, kalau sudah, kunci ini di bawah kuncinya ya. Sip. Nah, kalau sudah di sini cek lagi PMS. Pulsnya, kalau pulsnya ternyata jadi lemah, berarti kekencangan. Bongkar lagi sama teman-teman ya. Ulang lagi. Misalnya sekarang pulsnya masih teraba. Ibu bisa digerakkan? Oke, masih terasa Bu? Masih. Oke, bisa digerakkan kakinya Bu? Udah. Bisa ya. Nanti evaluasinya gitu. Kalau misalnya nanti kaki pasiennya masih bisa bergerak, berarti bidai teman-teman sia-sia ya. Karena pasien masih bisa mobilisasi. Karena tujuan di awal adalah untuk imobilisasi. Kebalikan ya, kalau mobilisasi bergerak, imobilisasi berarti harus diam. Ya. Sama dengan tangan juga sama. Kalau misalnya di tangan boleh pakai yang nah, posisi tangan itu kayak gini ya. Nanti kalau misalnya ada 2 spaltnya, ini kayak gini. Jadi jangan gini ya. Nah, gini posisi. Dan pastikan nanti ada celah untuk cek puls. Jadi jangan ditutup semua pakai verban. Di sini kalau mau dikasih celah untuk cek pulsnya. Ya, kalau di kaki kan tadi pulsnya di dorsalis pedis ya. Kalau di tangan di Radialis. Radialis. ya. Oke. Sampai di sini tutup dulu pakai perban. Kalau misalnya ternyata lukanya itu open fracture terus ada tulangnya keluar,
ya misalnya nyilang kayak gini, apa yang akan dilakukan? Ini di pre-hospital ceritanya. Gak boleh diapa-apain ya, apalagi benerin dulu truk gitu ya. Ini jadi tiba-tiba tulang ya. Dia diamkan saja, diguyur saja pakai air bersih nih, dia bisa main gitu ya, nggak bungkuk, karena kalau bungkuk dia beresiko frakturnya semakin parah ya. Jadi kita bawa ke rumah sakit itu dengan kondisi seperti ini. Maya. Ini disimpan di belakang ya, kayak gini. Oke, nanti lihat videonya aja ya. Nah, sorry, angkat. Ini ditarik ya, sini. Tadi dulu. Terus yang satu kita tarik sini. Nah, kan? Ya. Sayang. Nah, sebenarnya nggak untuk yang fraktur ya, buat teman-teman yang ngerasa bongkok terus bisa kayak gini. Oh, jangan ditarik ya. Nah, ya, jadi di sini posisinya misalnya Bapak ini dipegang dulu pakai tangan yang sebelah kanan. Ini telanya posisinya kayak gini. Jadi yang bagian ujung ini menghadap ke area tangan yang cedera. Kayak gini. Nih, ya, jadi bagian ujung ini dia ngasih kode ini yang sakit, ya kan? Nah, baru kita ambil pinjam tangannya. Labai kamu. Nah, ini baru kita tarik ke Belakang. ini nitelanya kecil loh, kayaknya ya. Segini kerudung ada. Nah, ini nanti kan belakangnya tuh pasti ada klewer kayak gini ya. Iya. Kalau nitelanya besar, ini tuh nanti fiksasi ke sini tempel. Ya, ke bagian yang ujung sini pakai penitik atau misalnya pakai apa ya? Ya, sini pakai penitik. Nah, ini untuk dislokasi. Jadi kalau teman-teman menemukan pasien dislokasi, boleh pakai kerudung.